Assalamualaikum, welcome back to my channel Garuda 999 guys. Ini kita itu sebenarnya ini alun-alun Kota Malang nih guys. Nah itu rame. Saya itu biasanya dulu kalau tahun baru ini kalau gini-gini ya sudah, kalau nggak di luar kota berarti ada di luar negeri dulu-dulu. Tapi sekarang karena dapat tugas negara, yaitu mempersiapkan makan gratis 4.000 pack yang launching tanggal 6, jadi saya tetap bekerja pada hari ini guys, walaupun semua karyawan libur hari ini, kayaknya libur ya? Libur. Ada yang libur, ada yang nggak, yang kuliner nggak ada libur. Ya, itu kami tetap bekerja. Ini di Malang ini sepi banget nih jalannya, biasanya kan macet, daerah sini kan daerah macet total. Ini saya sama sopir andalan nih, Cak Man, terus ini sama mak itu adalah kerja dengan orang tua saya dulu, ngerawat orang tua saya, ngerawat kami juga dulu. Sampai sekarang itu selalu setia dia. Itu emak itu. Nggak kelihatan tuh, nah itu. Kalau fisiknya andalan lek emak itu. Jadi fisiknya itu kalau sama kita nggak ada apa-apanya emak itu. Emak itu the best fisiknya. Nih jalan-jalan sepi, semua orang pada tepar tidur semalam. Tahun baru, jadi tidur setahun penuh tuh kalau semalam. Ini kami bawa mobil kecil karena takutnya tadi macet, ternyata kan apa itu jalannya sepi, mungkin orang tuh pada lagi tidur semalam, bakar-bakar itu guys. Ini kita mau survei harga-harga kebutuhan pokok. Jadi karena kita ini kan kontrak 5 tahun ke depan, kalau saya sampai nggak tahu basicnya ya kita dibohongi orang terus. Makanya mumpung ada waktu, kantor juga lagi off, jadi ya kami survei harga bahan baku di lapangan begitu guys. Jadi walaupun hari libur yang mana biasanya kami ini liburan, sekarang juga sudah nggak ada karena selain mengemban tugas negara menyiapkan makan 4.000 pack itu juga suami kan juga nggak ada di di rumah, lagi tugas juga, tutup juga nih. Udah langsung ke gadang aja, tutup juga nih guys. Kita mau survei bahan-bahan baku itu ternyata tutup juga. Udah nggak apa-apa, kita langsung ke sana. Si Wahyu ditelepon aja suruh bawa mobil box itu. Nah begitu guys ya, tapi kan hasil nggak akan ngecewakan. Memang seorang pengusaha itu harus betul-betul punya kreativitas dan tidak mengenal namanya happy dulu, tidak. Jadi semua memang harus kami cek dulu, harga-harga pasar itu berapa. Jadi saat karyawan itu mengajukan anggaran itu kan kita sudah tahu dasarnya. Nih hotel Grand Palace Hotel itu penuh juga, semua hotel-hotel penuh, kita villa juga penuh gitu guys. Jadi ini sepi banget nih BTN nih. Nah ini BTN ini dulu waktu saya masih bujang tuh iklannya kita semua dulu tuh yang ngerjakan. Saya itu dulu juga pernah punya usaha namanya advertising, namanya itu Fortuna Advertising. Jadi saya itu kerjaan apa saja itu sering lah saya itu melakukan seperti itu. Ini biasanya kalau hari tahun baru penuh karena ini kan pertokoan menuju ke pasar besar begitu guys. Saya itu happy aja sih, walaupun harusnya libur, tapi kalau pekerjaan kan sudah last minute, belum 100% tuh saya malah kepikiran. Jadi ya udah kita jalan survei harga kebutuhan pokok agar tahu standarnya berapa sih, seperti itu guys. Nah ini adalah pasar besar Kota Malang. Ini kami dulu punya advertising itu. Waktu itu kan ada matahari masih jaya-jayanya itu buka di atas tuh, lantai 2 kalau nggak salah. Nah itu saya punya advertising itu dulu, iklannya juga yang pegang saya. Itu saya masih bujang, itu saya masih
semester 4 kalau nggak salah. Semester 4 itu saya itu dapat rezeki itu ngiklan, ini masih berdiri, baru berdiri lah, Matahari masuk di sini tuh kalau nggak salah seperti itu. Semester 4 kami masih unyu-unyu itu sudah bisa apa itu menghandle periklanan apa hampir bareng antara BTN itu sama Matahari. Itu hampir bareng, itu iklannya itu semua kena ke saya pada saat itu guys. Nah kalau iklan itu dulu kan iklan-iklan di bioskop itu kita bikin slide sound. Nah bikin slide sound itu slide-nya itu foto-foto kita sendiri, jadi daripada bayar modal kita modelin sendiri. Dulu badan masih bagus, masih apa itu namanya, si kurus. Kita jadi iklannya safe deposit box pada saat itu. Jadi kita tayang di bioskop-bioskop itu guys. Itulah perjalanan karir saya. Jadi tahu tentang periklanan itu, tahu. Nah ini sekarang saya kayaknya juga banyak mulai merambah ke apa itu bisnis kuliner, mulai lumayan lah. Di bandara kami ada 3 kan ada hotel dan restoran. Nah mungkin yang jadi duluan kan restorannya, jadi lantai 1 itu nanti saya bikin untuk meeting room sama lobby sama restoran, dan mungkin ada Garuda Mart-nya, karena kalau sekarang kan juga sudah ada tuh Garuda Mart. Saya sudah ada di apa kafe, namanya kafe saya itu Selling Well di Soekarno Hatta. Itu juga ujungnya itu sudah saya kasih Garuda Mart, besok mau launching tuh untuk Garuda Mart-nya. Ini guys, ini perjalanan menuju ke apa itu Gadang, Indo Gadang itu gitu guys. Jadi apa namanya sepi banget. Biasanya itu lewat sini tuh truk-truk ya Cak Man ya, truk-truk biasanya itu, tapi ini sepi. Enak kita kalau bawa mobil kecil gini tuh gitu guys. Nah terus balik ke kuliner tadi. Jadi di kuliner tuh saya di bandara kan ada 2 tuh, Java Lounge sama Garuda Cafe. Nah terus di bawahnya di hotel itu The Garuda Nusantara Hotel itu yang jadi duluan mungkin restorannya itu restoran sama Garuda Mart. Setelah itu ini sebenarnya kan mau launching sebelum tahun baru itu untuk Selling Well itu kami ada apa itu cafe dan restoran, ada Garuda Mart. Kalau Garuda Mart-nya besok itu launching tanggal 2, tapi restoran sama kafenya Selling Well itu belum bisa launching karena kami memprioritaskan untuk yang makan gratis itu tanggal 6-nya. Tanggal 6-nya launching. Jadi ya terpaksa yang Selling Well itu artinya laris manis, itu kami tunda dulu karena masih harus ada finishing seperti itu guys. Itu guys. Nah itu di sana juga ada warga itu bisnis kami kuliner juga warga, namanya Warung Garuda. Itu ada di Jalan Soekarno Hatta juga. Itu yang bawah, yang atas itu sudah buka. Kalau itu yang atas kan untuk kos-kosan, yang bawah itu untuk cafe itu guys. Memang kalau bisnis kuliner tuh kalau apa ya rame itu memang menjanjikan dan bahagia banget lihat apa namanya hasilnya, bahagia banget ya. Contohnya apa, kayak di lounge Java Lounge itu kan kami dulu untuk karyawan staf di kantor itu kan ada ngasih makan siang. Itu dulu kan kita catering dulu sebelum kita punya bisnis kuliner tuh. Kita catering tuh kan mesti bayar banyak lah, setiap bulan tuh ada tagihan untuk makan siang maupun lembur untuk karyawan tuh. Tapi begitu kita punya catering sendiri, punya bisnis kuliner sendiri, akhirnya kan makannya sudah jadi satu sama di bisnis kuliner itu. Yang dulu ada tagihan
bulanan untuk bayar catering, makan siang, makan makan lembur itu dari catering lain, itu sekarang itu sudah nggak ada. Jadi makannya semua karyawan itu sudah tercover semua, dan kita juga masih dapat untung. Itu nah barokahnya orang berbisnis kuliner. Kalau rame memang luar biasa membahagiakan. Ya semoga ini selling well sama restoran yang di hotel itu juga nanti akan bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah kami akan mengangkat makanan-makanan khas daerah Jawa. Itu kami kan sudah punya nama yang di Javalon itu kan sudah legend tuh. Kami berbuka itu sudah sekitar mau 11 tahun ini, alhamdulillah udah luar biasa. Itu saya senang sekali itu guys. Ini tapi ya itu tadi, kita awal ya mesti harus kita tahu bahan bakunya itu dari mana, karena ini nanti kan kayak bisnis yang itu bukan bisnis. Kita menjalankan program pemerintah makan gratis itu kan nggak nutup kemungkinan bahwa kita mesti akan ditanya dari pihak-pihak tertentu, beli bahan bakunya di mana, ininya di mana. Kalau saya nggak tahu sama sekali kan juga nggak pas. Tapi kalau saya ini mumpung ada waktu, saya cek and recheck di pusat-pusatnya bahan baku tersebut. Nah kami kan bisa dengar pendapat gitu sama pedagang-pedagang itu. Saya senang sekali sih menjalani pekerjaan seperti itu tuh, ya bahagia banget gitu, menghibur lah. Kalau pekerjaan kantor itu kan ya memang sudah rutinitas, sudah 24 tahun kami berkiprah di dunia kontraktor, itu udah di luar kepala lah. Tapi kalau yang bisnis kuliner itu kan punya seni sendiri, jadi seneng itu guys. Makanya barangkali ini bisa untuk mengedukasi anak-anak muda bahwa jangan happy dulu, tapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, agar nanti di usia sudah mulai 35 itu sudah tertata, ekonomi itu sudah tertata. Jangan lulus kuliah bawa ijazah lamar sana lamar sini. Sekarang biaya hidup ini kan tinggi. Kalau kita hanya mengandalkan jadi pegawai, standar gaji di Indonesia berapa sih? Sedangkan anak-anak muda sekarang itu luar biasa konsumtifnya, prihatinnya kan kurang. Makanya ciptakan lapangan pekerjaan. Kayak contohnya dapur sehat ini luar biasa menggerakkan ekonomi rakyat itu. Makanya hati saya terpanggil. Kalau dipikir kan lebih enak bisnis kontraktor, bisnis developer, tahu hasilnya miliaran, proyeknya miliaran dan sebagainya. Ini per packnya kan segitu. Tapi kan untuk kemaslahatan banyak orang tuh sangat luar biasa. Contohnya apa? Menggerakkan ekonomi kerakyatan tuh, mulai petani padi, petani sayur, petani buah-buahan, semua terangkat. Peternak juga demikian, telur, daging, pelaut juga sama. Nah, saya kelihatannya hanya menyerap tenaga kerja itu sekitar 55-an lah. Kalau standarnya dari BGN kan 50 orang, yang 47 dari kami, yang 3 kan dari BGN. Tapi sebenarnya secara keseluruhan, kita memandang secara makro, itu akan menggerakkan tenaga kerja itu banyak sekali, dan anak-anak itu nantinya kan bisa sekolah semua dengan program pemerintah ini. Dulu saya itu ragu-ragu, tapi begitu saya menjalani bener, Masya Allah manfaatnya. Sekarang kan kayak gini, peternak itu kalau hasil ternaknya kita beli, otomatis dia kan jadi semakin banyak keuntungan, itu bisa menyekolahkan anak, hidupnya juga bisa sejahtera. Begitupun anak-anak sekolah itu kan makan semakin sehat lah dengan program pemerintah ini kan sudah diukur dari ahli gizi, ada protein, ada sayur macam-macam, itu kan sudah diukur gizinya itu guys. Nah ini sudah masuk di tapi masih pinggiran nih. Kalau yang induknya kan ada di dalam ya Cak Man ya. Yang kemarin itu loh yang seperti itu. Nah saya itu kepingin tahu pabrik tahu Janti itu Cak Man. Itu tahunya enak itu. Itu tapi kok nggak tahu pabriknya. Kita kan beli itu kan dalam volume besar, nggak yang pedagang. Kita harus pabriknya, pabrik tempe, pabrik tahu. Tapi ada pabrik tempe itu, ada yang kita beli sapi itu, cuman jorok itu. Jorok guys. Jadi sebelahnya sapi, kandang sapi sebelahnya apa namanya? Apa Mak?
orang produksi ngerebus itu kok kentang apa? Kedelai. Saya katanya Cakman takut buntutnya itu nyiprat. Itu guys. Oke guys, ini saya mau masuk-masuk. Nanti saya takut kalau banyak orang tuh kan, orang belum tentu mau dimasukkan dalam YouTube, tapi tidak sengaja nanti masuk kan saya nggak enak. Jadi sampai di sini dulu guys ya. Semoga ini bukan untuk riak, tapi ini adalah untuk mengedukasi anak-anak muda untuk bisa berpartisipasi, bisa mengedukasi dirinya bahwa jangan hanya lulus kuliah, bahwa apa itu ijazah ke sana kemari, habis itu kerja juga nggak mau, kerja dengan tekun. Itu saya lihat itu apa anak-anak yang ngelamar kerja di kantor saya itu yang fresh graduate itu anak-anak Gen Z khususnya, Masya Allah, katanya lulusan kumlot tapi diterjunkan bener, Masya Allah, nggak bisa, belum bisa ini apa namanya ya, tapi tuntutannya terlalu tinggi. Jadi saya kalau ngerekrut itu sekarang lebih baik orang berpengalaman, gaji nego itu lebih baik daripada anak-anak fresh graduate itu banyak tuntutannya, kerja nggak bener. Nah itu guys, tapi kalau anak-anak itu sudah dalam dirinya dicanangkan bahwa kita ini bisa apa mengeksplor kemampuan kita dengan cara apa ya, kemampuan kita ini bener-bener kita apa namanya, kita terapkan dalam dunia apa itu usaha maupun apa sesuai dengan bidang akademiknya, itu lebih bagus daripada kalian itu kesana kemarin ngelamar kerja, nanti kerja juga keluar masuk kan seperti itu anak-anak sekarang itu nggak jelas itu. Nah lebih baik seperti ini, lebih baik seperti orang itu berusaha apa itu mengedukasi diri untuk bisa berwira swasta. Itu guys, demikian ya guys ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak menggurui, tidak apa itu riak, tidak. Ini hanyalah untuk mengedukasi para generasi muda dan apa itu semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye bye.